halo semuanya, kita ketemu kembali pada materi pelajaran fisika kelas 12. Pada materi sebelumnya kita sudah melihat mengenai rangkaian seri RLC. Lanjutan materi kita kali ini kita akan membahas mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik itu adalah pelajaran kita untuk materi video kali ini. Untuk mempelajari mengenai radiasi gelombang elektromagnetik, yang pertama kita mengenal dulu apa yang menjadi karakteristik daripada gelombang elektromagnetik. Karakteristik artinya pengenalan ya, pengenalan atau sifat-sifat atau pengelompokannya. Baik, untuk yang pertama, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Pada pelajaran kita sebelumnya mengenai berdasar pengenalan gelombang, kita sudah mengklasifikasikan gelombang berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Mekanik membutuhkan medium, sedangkan ini tidak membutuhkan medium. Jadi ya. Lalu gelombang elektromagnetik termasuk juga gelombang transversal, artinya arah rambat dan arah getarnya itu saling tegak lurus ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah termasuk juga gelombang transversal. Baik, siapa yang pertama kali memperkenalkan atau mengkaji mengenai gelombang elektromagnetik ini? Ialah seorang fisikawan Scotland, dia yang bernama James Clerk Maxwell. Menyatakan bahwa perubahan medan magnet dan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan arah medan magnet yang dihasilkan tegak lurus dengan medan listrik. Jadi ada dua di sini besaran yang kembali dimunculkan kepada kita, yakni medan magnet atau B dan medan listrik atau E. Baik, berdasarkan hal tersebut, Maxwell memperoleh simpulan bahwa muatan-muatan listrik atau E yang bergetar atau dipercepat akan menghasilkan gelombang elektromagnet, dan gelombang elektromagnetik ini akan menunjukkan gejala-gejala seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Karena memiliki sifat-sifat daripada gejala gelombang, maka dapat disimpulkan Maxwell bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Ya, kenapa dikatakan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik? Karena dia memiliki sifat-sifat daripada gelombang, pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Itulah gejala-gejala gelombang ya. Oke. Baik, berdasarkan uraian ini, simpulkanlah bahwa elektromagnetik adalah perambatan medan magnet dan medan listrik. Ada dua ya, medan magnet dan medan listrik. Pada gambar saya ini ada medan magnet B dan ada medan listrik I yang datar ya. Jadi ada dua besaran, yakni medan magnet dan medan listrik. Jadi kalau misalkan digambarkan itu, inilah medan magnetnya dan medan listriknya seperti ini. Jadi saling tegak lurus. Jadi dia merambat seperti ini, satu lagi seperti ini, atas bawah. Jadi kalau kita gambarkan dia dengan gambar jadi seperti ini ya. Ini yang mendatarnya, ini yang merambat di X, lalu ini yang tegak atas bawah. Baik, itu pengenalan mengenai sifat-sifat dari atau karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Jadi dapat disimpulkan nanti bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah timbul karena adanya medan magnet dan medan listrik yang bergerak saling tegak lurus. Baik, yang berikut. Nah, di sini kita akan melihat apa yang bisa kita katakan nanti, bahwa gelombang elektromagnet itu punya cepat rambat. Karena dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya
dia punya cepat rambat itu kita katakanlah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu cepat rambatnya itu akan dilambangkan dengan C kecil. Biasanya kan cepat rambat V ya, tapi kecepatan di sini untuk cahaya itu, untuk gelombang elektromagnetik itu dinotasikan dengan C. Dari mana kita nanti dapatkan C? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu dapatkan dari C sama dengan lambda F kalau dihubungkan dengan panjang gelombang dan frekuensi. Tapi besaran C yang 3 kali 10 pangkat 8 itu diperoleh dari 1 per akar dari epsilon 0 dikali dengan mu 0, dimana nilai mu 0 itu adalah permeabilitas hampa dan epsilon 0 adalah permitivitas hampa. Dua besaran ini sudah ada nilainya, ini sudah tetapan ya, dimana untuk epsilon 0 itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12, dan untuk mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Ini juga sering kita gunakan pada materi sebelumnya ya. Baik, kalaulah kita ganti nilainya, berarti C sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 mu 0 sama dengan 1 per 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kali 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Udah 8,85 dikali 4 dikali dengan pi itu kan 3,14, diperoleh 111,156 minus 12 dengan minus 7 minus 19. Penulisan 111 diubah menjadi 11,1156, jadi pangkatnya akan berubah menjadi minus 18. Oke, akar dari 11,1156 itu sama dengan 3,334. Pangkat minus 18 keluar dari akar menjadi minus 9. Jadi positif ini negatif 9, ini 10 pangkat minus 9 dibagi dengan positif dibagi dengan 3,34, dapatlah 0,2999 kali 10 pangkat 9. Ini kan 1 dibagi 3,4, dapatlah 2,99 kali 10 pangkat 8, pindah pangkatnya ya. Maka 2,999 itu mendekati dari nilai 3 kali 10 pangkat penggenapan ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itulah hasilnya ini. Jadi sebenarnya kalau dihitung sebenarnya nilainya itu adalah 2,999, tetapi dalam perhitungan nanti pengerjaan soal nilai C itu dipakailah nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baik, itulah yang pertama. Baik, bagaimana dengan formulasi gelombang elektromagnetiknya? Jadi untuk persamaan hubungan antara medan listrik dan medan magnet nanti akan kita turunkan, tetapi kita akan lihat dulu bagaimana nanti rumus dari medan listrik dan medan magnet pada gelombang atau pada sinusoidal terhadap sumbu X. Seperti kita pahami, X itu akan kita gunakan cos, yaitu kita pakai sin. Jadi kalau nanti untuk X nya E sama dengan E maksimum cos X kurang omega T. Bisa sama? Bisa. E sama dengan E max? Bisa, jika sudutnya ini mencapai awal atau sudut 0. Ketika sudutnya 0 derajat ya, nilai cosnya sama dengan 1. Jadi untuk medan listrik, medan magnet juga serupa, medan magnetnya juga serupa, dimana medan magnet sama dengan medan magnet maksimum cos kx kurang omega t. E medan listrik, B medan magnet, K itu bilangan gelombang. Jadi K itu bilangan gelombang yang besarnya nanti 2pi per lambda ya. Pada belajar gelombang pertama, awal belajar gelombang kita sudah lihat itu ya. Lalu omega itu kecepatan sudut 2πf atau 2pi per t ya. Baik, seperti yang saya tuliskan tadi, K itu adalah 2pi per lambda dan omega telah 2πf. Pengantarnya kembali, kecepatan itu sama dengan X per T.
X itu adalah panjang dan T itu adalah waktu. Untuk satu gelombang, panjang gelombang itu namanya lambda, waktu itu namanya T, periode. Berarti lambda per periode itu sama dengan T sama dengan 1/F kan. Berarti V itu sama dengan lambda per F. Itu dapat tahu ya, dimana nilai V sama dengan lambda per T. T ini kan tadi 1/F. Sudah. V sama dengan lambda per 1/F. F-nya kan ke atas, jadi lambda F. Baik. Atau dari sini juga boleh, dimana V sama omega per K. Omega kan tadi kan 2πf, sedangkan K itu 2pi per lambda. 2pi nya coret, lambdanya kan 1 nih, naik menjadi lambda F. Boleh juga seperti itu. Baik, bagaimana hubungan antara waktu maksimum nanti dengan gelombang elektromagnetik? Oke, di sini kita akan lihat hubungan antara medan listrik dan medan magnet, di mana nilai K bilangan gelombang dikalikan dengan E maksimum akan setara dengan kecepatan sudut dikalikan dengan medan listrik maksimum. Medan listrik maksimum dikali bilangan gelombang sama dengan kecepatan sudut dikali medan magnet maksimum. Di mana perbandingannya nanti dapat ditulis menjadi E maksimum per B maksimum sama dengan omega per K. Jelas ya, dimana nilainya itu sama dengan C. C itu apa? Cepat lambat elektromagnetik kan, C tadi omega per K. V sama dengan omega per K. Boleh juga kalau nggak bernilai maksimum dia ini kan E per B. Baik, bagaimana untuk memahaminya dalam bentuk contoh? Jadi sebuah gelombang elektromagnetik berfrekuensi sebesar, frekuensinya F50 Hz, 40 MHz. Panjang gelombang yang ditanya. Lalu jika satu titik medan listrik dari gelombang elektromagnetik tersebut mempunyai nilai maksimum, berarti nilai daripada medan listrik maksimum itu sama dengan 500 Newton per Coulomb dan arahnya searah pada sumbu Y. Tentukanlah nilai dari medan magnetik dan arah dan pada titik tersebut. Baik, dari soal tadi dimana frekuensinya 40 MHz, 40 kali 10 pangkat 6 mega ya, C 3 kali 10 pangkat 8, medan listrik atau E maksimumnya kita dapatkan dari soal tadi 500 Newton per Coulomb. Oke, nilai C sama dengan lambda F, karena ini lambda yang ditanya ya, C per F. C nya sudah ada. Oke, kalau dapatkan nanti hasilnya 7,5 meter, bisa dirubah ini ya. Lalu nilai C sama dengan E maksimum per B maksimum. Kita mau nyari B maksimum. B maksimum berarti E maksimum per C. Berarti 500 per 3 kali 10 pangkat 8 dapatlah 1,66 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Baik, energi gelombang elektromagnetik itu dapat diartikan laju aliran energi pada gelombang dinyatakan dengan sebuah vektor yang dikenal dengan nama vektor Poynting. Bahwa nilai vektor Poynting ini dinyatakan secara matematis dengan persamaan S sama dengan 1 per mu 0 permeabilitas dikali E dikali B. Jika C sama dengan E per B tadi di pengantar tadi, maka E sama dengan BC dan B sama dengan E per C. Jelas ya. Jika E sama dengan B kali C, maka S sama dengan E dikali B per mu 0. Ini kan tadi rumus ini. Kita gantilah nilai E nya. E nya menjadi BC. BC dikali B per mu 0 berarti B kuadrat C mu 0. Tadi kan ini B sama dengan EC. Ini tadi persamaannya ini. Kita gantilah nilai B nya menjadi E per C. Berarti E dikali E per C per mu 0. Maka E kuadrat per C dikali mu 0. Besarnya intensitas gelombang elektromagnetik dapat dituliskan dengan persamaan I sama dengan S rata-rata
P per nilai daripada luas permukaannya 4πr kuadrat, dimana bentuk lain juga dapat dituliskan E maksimum dikali B maksimum per 2 mu0 medan listrik dikalikan dengan medan magnet per 2 dikali permeabilitas, dengan P adalah daya rata-rata gelombang elektromagnetik bersatuan watt, dan R itu adalah jarak titik ke sumber gelombang. Jika I sama dengan ini kemari ya, I sama dengan E maksimum per 2 mu0 ini, tadi kan B sama dengan E per C ya, lalu I sama dengan, kita substitusikanlah B nya menjadi E per C, tadi kan E per C, berarti dapatlah nanti seperti ini. Maksudnya kan tadi B ya, maksudnya tadi I sama dengan E max dikali B max per 2 mu0, gantilah E maksimumnya menjadi B max dikali C, kayak yang ini ya. Dapatlah ini, kita ganti ya, E maksimum diganti B maksimum, berarti B max dikali C dikali B max per 2 mu0, berarti B max kuadrat dikali C per 2 mu0, B max kuadrat dikali C. Kalau yang ini yang kita ganti itu adalah nilai B nya menjadi E per C. Pada pengantar tadi kan sudah kita lihat. Baik, untuk kita lihat untuk materi terakhir dari video kali ini mengenai contoh. Hitunglah besar medan magnet dan medan listrik. Maksimum cahaya berasal dari sebuah lampu yang dayanya 60. Ada daya lampu 60, jadi hanya sejauh 30 cm dari lampu. Asumsikan bola lampu itu berbentuk memiliki efisiensi 5% dalam mengubah energi listrik menjadi cahaya. Jadi yang dipakai itu hanya 5% dari hanya 5% dari daya sebenarnya, berarti 5/100 dikali 60 dapatlah 3 watt. R nya 30 cm, 3 kali 10 pangkat minus 1, ini nilai C, lalu ini mu0 4pi kali 10 pangkat minus 7, lampunya kan 60, jadi kita ubah tadi hanya 5%. Berarti dari sana yang ditanyakan nanti adalah nilai E maksimum dan B maksimum, medan listrik maksimum dan medan magnet maksimum. Baik, nilai daripada I sama dengan E maksimum per 2 dikali mu0 dikali C. P rata-rata sama dengan P rata-rata per 4πr kuadrat dari rumus yang tadi ya, yang ini. I sama dengan P rata-rata 4pi kuadrat, P rata-rata per 4pi kuadrat sama dengan E maksimum B maksimum per 2 mu0 ya. Dari yang ini kita ambil, kita mau nyari nilai E maksimum, berarti E maksimum sama dengan P rata-rata dikali 2 dikali mu0 dikali C per 4πr kuadrat. Substitusilah datanya, P rata-ratanya kan tadi 3, lalu ini 2 tetap ya, mu0 4pi kali 10 pangkat minus 7, C 3 kali 10 pangkat 8, K 4πr kuadrat, 18 per 5, 18 ini mati ya, 3 kali 2 kali 3 18, 10 minus 7 dan 8, ini minus 2 naik jadi positif 10, ini kan 8 dapat 2 kali 10 20, minus 2 nya naik dari bawah ya, jadi 2000, akar 2000 itu sama dengan
akar 400 dikali 5, 400 itu 20, karena ya 5 tetap di akar. Kalau ditanyakan B maksimum, tinggal hubungkan aja B maksimum sama dengan E maksimum per C. 20 akar 5 per 3 kali 10 pangkat 8. Dapatlah 20 per 3 akar 5 kali 10 pangkat 8 Tesla. Demikian untuk materi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali lanjutan dari materi ini mengenai manfaat dan kegunaan dari